Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi kedua, iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada 4. Yang pertama dari KI 1, yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Dari KI 2, yaitu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dari KI 3, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan dari KI 4 adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima, yang mana ini merupakan rangkaian rukun iman yang ada 6. Iman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yang mana kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan berakhir dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, manusia, hewan, dan termasuk seluruh ciptaan Allah, ini akan mengalami kebinasaan. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Jadi, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta dan seluruh makhluk ciptaan Allah, dan akan berganti menjadi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Itu adalah pengertian dari hari akhir. Lalu, apa yang menjadi dasar kewajiban kita untuk beriman kepada hari akhir? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dikatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Lalu, seperti apa hari kiamat itu? Pada dasarnya, kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kehancuran atau kebinasaan yang dialami oleh hanya sebagian makhluk hidup saja, tapi tidak dialami oleh seluruh makhluk hidup. Contohnya adalah kematian. Kematian seorang makhluk itu merupakan kiamat sugro baginya. Atau bencana alam. Sekalipun bencana itu membinasakan banyak orang, melululantahkan sebagian besar suatu wilayah, tapi itu masih dinamakan dengan kiamat sugro. Kenapa? Karena yang binasa, yang hancur pada kejadian itu hanya sebagian makhluk saja. Nah, akan tetapi kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta berikut seluruh isinya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di dalamnya. Berakhirlah kehidupan dunia. Nah, ketika itu terjadi, maka itu dikatakan kiamat kubro. Selama yang binasa, yang mati, dan yang hancur itu hanya sebagian, maka itu belum bisa dikatakan dengan kiamat kubro. Jadi itulah perbedaan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Jadi kalau ada hari ini orang meninggal dunia, maka bagi dia itu adalah kiamat, tapi itu adalah kiamat sugro. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Begitu pula dari hadis-hadis Rasul. Salah satunya di dalam Al-Quran, dalil yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, yaitu dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Nanti bisa kalian buka di Al-Quran, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Maka apabila sangkakala itu ditiup sekali tiupan saja, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkannya lah keduanya sekali benturan saja, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang seperti apa gambaran hari kiamat dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Lalu di dalam surat Al-Qari'ah, di surat Al-Insyiqaq, di surat Al-Infitor dan lain-lain. Nanti kalian bisa searching, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Meskipun banyak hari kiamat dijelaskan oleh Al-Quran tentang kejadiannya, gambarannya seperti apa, tapi satu yang Allah rahasiakan, yaitu tentang kapan datangnya hari kiamat. Begitu luas sekali penjelasan Allah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah tentang kejadian hari kiamat, akan tetapi mengenai waktu kapan hari kiamat itu Allah merahasiakannya. Bahkan Nabi dan para malaikat pun tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu datang. Jadi sebagai manusia kita harus mempersiapkan diri seperti apa menghadapi hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu datangnya rahasia, hanya menjadi pengetahuan ilmu Allah saja, dan kita sebagai manusia tidak pernah diberitahu kapan dia datang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kapan kiamat itu datang, hanya menjelaskan kepada kita tanda-tandanya saja. Jadi Rasul menjelaskan bila tanda-tanda itu sudah datang, sudah nampak di hadapan kita, maka kiamat akan segera tiba. Apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Ada dua tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang pertama, ada tanda-tanda kecil tentang datangnya hari akhir. Yang kedua, tanda-tanda besar. Apa saja tanda-tanda kecil hari akhir itu? Sehingga dengan tanda-tanda ini muncul, maka kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kiamat akan segera tiba. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Apa saja? Di antaranya, melalui penjelasan hadis Rasul, tanda-tanda hari akhir yang pertama adalah banyak sekali anak yang memperbudak orang tuanya. Jadi, bermunculan anak durhaka. Nah, itu sebagai tanda pertama, tanda kecil hari kiamat. Yang kedua, banyak orang yang berlomba-lomba mencari harta kekayaan atau materi, berlomba-lomba mencari jabatan, berlomba-lomba mencari kedudukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, itu dilenyapkan sedikit demi sedikit, ditandai dengan wafatnya para ulama. Jadi sekarang sudah mulai terlihat di fenomena di hadapan kita bahwa banyak sekali para ulama yang wafat. Nah, ini menandakan bahwa Allah sedikit-sedikit mulai mengangkat ilmu agama. Itu merupakan tanda-tanda kecil bahwa hari akhir akan segera tiba. Lalu yang keempat, kemaksiatan semakin merajalela. Banyak sekali terlihat di sekitar kita bahwa orang sudah tidak malu lagi berbuat maksiat di hadapan banyak orang dan di tempat umum. Sepasang muda-mudi, mereka bermesraan di depan umum, padahal mereka bukannya mahram. Mereka belum ada ikatan sah. Tapi mereka sudah tidak malu lagi berboncengan dengan berpelukan. Bahkan melakukan hal-hal yang lebih dari itu di hadapan orang banyak. Dan orang yang melihatnya pun seolah-olah diam. Nah, itu salah satu tanda tentang akan datangnya hari akhir. Bahwa kemaksiatan semakin nampak di hadapan kita dan seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah. Lalu yang kelima apa?
semakin banyak orang yang berlomba-lomba dalam membangun masjid, bermegah-megah dalam membangun masjid, akan tetapi untuk memasukinya orang enggan. Jadi masjid dibangun mewah, dihiasi dengan bangunan-bangunan yang bagus, tapi orang tidak mau masuk masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hanya sebagai hiasan saja. Itu yang keenam. Yang ketujuh, waktu terasa semakin singkat. Seperti kita rasakan sekarang, bahwa baru kemarin rasanya kalian masuk ke SMK Negeri 1 Bojonggede, diterima sebagai siswa baru. Nah ternyata tidak terasa, tahu-tahu kalian sudah berada di kelas 12. Banyak sekali hal-hal yang terlewat, seolah-olah waktu itu berjalan begitu singkat, tapi kita belum melakukan apa-apa. Jadi kita belum melakukan kebaikan, belum melakukan karya apapun, belum melakukan produktivitas apapun, tapi ternyata waktu bergulir begitu cepat. Itu sebagai salah satu tanda hari kiamat yang ketujuh. Lalu berikutnya yang ketujuh, tanda-tanda kecil datangnya hari akhir adalah harta riba semakin meluas. Banyak fenomena yang terlihat di hadapan kita, bahwa manusia sudah banyak sekali yang terjerumus kepada riba. Mereka rela membayar berlipat-lipat dari bunga dari uang pinjamannya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. Banyak sekali dari masyarakat kita yang sudah terbiasa bersahabat dengan harta riba. Padahal jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa riba itu orang yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Itu merupakan tanda-tanda hari akhir. Masih banyak sebenarnya tanda-tanda kecil hari akhir yang harus dijelaskan. Tapi kalian bisa memperluas wawasan kalian untuk mencari lagi tanda-tanda kecil selain 8 hal yang sudah Umi jelaskan. Lalu kita masuk ke tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil itu muncul dari mulai Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sampai sekarang, dan sudah terlihat semakin banyak zaman sekarang. Sementara tanda-tanda besar itu belum muncul satupun. Tanda-tanda besar itu akan muncul ketika kiamat sudah semakin mendekat. Kalau tanda kecil sekarang sudah banyak, tapi kalau tanda besar itu belum muncul satupun, dan nanti akan muncul pada saatnya menjelang hari kiamat sudah dekat. Apa saja tanda-tanda besar hari kiamat? Yang pertama, diutusnya Dajjal. Seperti yang kalian sudah kenal, Dajjal itu bukan hal baru buat kita, tapi Dajjal adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda besar. Nanti muncul Dajjal itu di suatu masa di mana memang manusia sudah semakin jauh dari agama Allah. Nah, Dajjal akan muncul untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kehebatannya, kemampuannya, mendatangkan air pada saat kemarau, kemudian memberikan apa yang kita minta, itu untuk menguji keimanan manusia. Orang-orang yang masih beriman, orang yang kuat imanannya, tidak akan mengikuti Dajjal. Tapi orang-orang yang lemah imannya, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal. Terutama banyak sekali dari karangan kaum wanita. Yang kedua, diutusnya Nabi Isa. Sebagaimana kita tahu, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah wafat. Yang menurut kaum Nasrani, mereka itu Nabi Isa itu disalib, tapi sebenarnya tidak. Jadi Allah tidak pernah mewafatkan Nabi Isa, dan beliau diangkat oleh Allah sampai sekarang masih berada di sisi Allah. Nanti ketika kiamat akan tiba, Allah akan mengutus kembali Nabi Isa. Lalu berikutnya Allah akan mengutus Imam Mahdi. Jadi seseorang yang akan mengembalikan umat manusia dari kesesatan ke jalan Allah kembali. Bersama-sama dengan Nabi Isa, Imam Mahdi berjuang menegakkan kembali tauhid, menegakkan kembali kalimatullah di muka bumi ini. Orang-orang yang tadinya tersesat, yang tadinya mengikuti Dajjal, dikembalikan oleh Allah dengan cara mengutus Nabi Isa dan Imam Mahdi. Yang ketiga, keluarnya asap atau dukhon, asap kematian umat Islam, orang-orang yang beriman. Dengan asap itu orang-orang yang beriman diwafatkan, lalu Allah
habiskan semua orang beriman pada saat itu. Jadi yang tersisa tinggal orang-orang kafir saja. Lalu setelah itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini muncul sebelum asap tentunya. Di situ Ya'juj dan Ma'juj adalah segolongan makhluk. Mereka itu menyerupai iblis yang pernah muncul di zaman Raja Zulkarnain. Nah, karena mereka selalu merusak, membuat resah masyarakat pada saat itu oleh Raja Zulkarnain, pernah dipancing untuk masuk ke bangunan bawah tanah dan mereka digiring ke sana dan dikunci sampai sekarang. Nah, pada suatu saat benteng yang sudah dibangun kuat itu akan terbobol. Nah, dengan kekuasaan Allah mereka bisa keluar dan akan turun berlarian dari bukit menuju perkampungan, dan mereka akan membuat kerusakan dan merusak apa saja yang akan mereka lihat di hadapan mereka. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini tidak terlalu lama, mereka akan mati. Allah mengirim ular di masing-masing leher mereka, dan kematian mereka yang banyak itu seperti kematian satu jiwa saja. Lalu tanda besar berikutnya adalah diangkatnya Al-Quran oleh Allah dari muka bumi, baik secara tulisan maupun secara hafalan. Orang-orang yang menghafal Al-Quran hilang hafalannya. Lalu mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di muka bumi ini yang dalam bentuk tulisan juga lenyap. Entah seperti apa Allah akan melenyapkannya dari muka bumi ini, Al-Quran. Lalu tanda besar yang berikutnya adalah keluarnya api dari Yaman. Setelah keluar api dari Yaman, maka ini sudah mengarah kepada terjadinya kiamat besar. Lalu setelah itu pembenaman bumi atau gempa di 3 tempat, di barat dan di timur, serta gempa di tanah Arab. Nah, itu tanda yang berikutnya. Dan yang terakhir, ini merupakan kejadian kiamat, yaitu bulan terbelah, matahari digulung, langit terjatuh. Dah, itulah kejadian hari kiamat yang sebenarnya ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala. Itulah tadi tanda-tanda datangnya hari akhir, baik tanda-tanda kecil yang sudah banyak terjadi zaman sekarang maupun tanda-tanda besar yang belum ada yang muncul satupun. Nanti satu ketika akan muncul. Lalu kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita memahami kejadian hari akhir berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, tentunya sebagai umat Islam yang dituntut untuk berpikir kritis, kita juga harus menggali kejadian hari kiamat itu dari segi ilmu pengetahuan. Ada beberapa teori ilmu alam yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, yang mana bumi ini, langit dan bumi, dunia ini akan hancur. Ada yang pertama menurut teori ilmu fisika. Dikatakan di sana, menurut ilmu fisika, kiamat akan terjadi karena matahari merupakan sumber energi kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun energi yang melebihi kehebatan energi matahari. Selalu bersinar pada waktunya di pagi hari dan tenggelam di sore hari, dan sumber energi ini adalah sumber kekuatan yang paling besar. Tapi lambat laun, energi matahari ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Sehingga ketika sumber matahari ini sudah berkurang energinya, maka disitulah akan terjadi kehidupan akan lambat laun akan melemah. Hewan-hewan kehilangan energi, tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa sinar matahari, begitu juga dengan manusia. Maka dengan melemahnya sinar matahari ini, energi matahari ini, lambat laun akan kehidupan di dunia ini akan habis dan akan selesai. Itulah menurut teori ilmu fisika. Penjelasan ini bisa dilihat dalam surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai ayat 10. Yang kedua, teori yang berasal dari ilmu geologi, ilmu yang membahas tentang bumi. Di sana dikatakan bahwa bumi itu terjadi, prosesnya berasal dari sebuah gumpalan gas atau yang disebut dengan teori nebula. Nah, dalam waktu jutaan tahun, nebula tersebut
makin lama akan makin mendingin dan akhirnya membeku menjadi zat padat. Nah, seperti dalam kulit bumi. Akan tetapi di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang menurut sifatnya berkembang dan mendesak keluar. Nah, pada saat keluar itulah desakan semakin kuat, sementara pertahanan dari luar semakin melemah, sehingga terjadilah ledakan dan bumi akan hancur, seperti yang tertuang penjelasannya dalam surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Teori ilmu alam yang ketiga adalah menurut ilmu astronomi. Menurut ilmu astronomi, bumi dan planet-planet lainnya atau tata surya itu beredar mengelilingi matahari sesuai dengan porosnya, sesuai dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Masing-masing beredar pada titik edarnya yang benar. Tapi satu ketika nanti keseimbangan ini akan mulai berkurang. Ketika keseimbangan itu sudah mulai berkurang, lambat laun peredaran benda-benda langit ini akan kacau. Satu sama lain tidak lagi beredar pada titik edarnya yang benar, sehingga terjadilah tabrakan. Nah, ketika terjadi tabrakan antara benda-benda langit itulah, maka semua akan hancur. Planet-planet bertabrakan, bulan bintang berhancur, dan bintang-bintang bertaburan. Itulah terjadi kiamat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 5. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk sementara penjelasan tentang hari akhir di video ini dicukupkan dulu. Nanti kita sambung di video berikutnya. Hari ini bahasan kita baru tentang pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil tentang hari kiamat, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat, dan yang terakhir tentang kejadian hari kiamat menurut ilmu alam. Silahkan kalian perkaya hasanah pengetahuan kalian melalui bacaan atau tontonan dari sumber-sumber lain. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang penjelasan hari akhir lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.